Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai resiko kebijakan pemerintah. Resiko dan kebijakan pemerintah. Dalam bisnis, kadang-kadang hal-hal yang sifatnya di luar kendali pebisnis itu sering terjadi. Misalnya mengenai perpajakan, mengenai perizinan dan lain-lain yang memberatkan pengusaha. Nah, untuk itu kita harus membuat sebuah antisipasi dengan cara melengkapi semua persyaratan sebelum memulai usaha. Oke. Risiko pemerintah antara lain menyangkut mengenai hukum atau peraturan, ya. Risiko hukum adalah kerugian yang timbul sebagai akibat konsekuensi hukum atas kasus hukum yang dialami oleh perusahaan. Nah, ini bisa terjadi business to business, business to government. Ya, misalnya mengenai hukum perpajakan, ya. Saya ambil contoh, ya. Ada sebuah perusahaan pertambangan, ya, sebenarnya ini sudah menjadi praktek umum, ya, tapi tidak saya sebut perusahaannya, ya. Perusahaan pertambangan yang melakukan tindakan hukum, ya, dengan cara melakukan transfer pricing, yaitu membuka perusahaan afiliasi sebagai pembeli dari produk pertambangan yang dihasilkan oleh PTB. Dalam hal ini adalah batu bara, ya, dengan harga di bawah pasar, ya, otomatis berdampak pada laba yang diperoleh oleh perusahaan B itu menjadi kecil, sehingga pajaknya menjadi kecil. Nah, ini adalah sebuah tindakan hukum yang melawan peraturan, ya. Jadi konsekuensinya adalah ada kasus pelanggaran pajak. Nah, ini apabila perusahaan mungkin tidak mengetahui aturan itu atau sengaja, yaitu tidak peduli. Yang penting sebelum melakukan praktek-praktek yang menyimpang dari peraturan, kita harus kaji dulu aturan-aturannya. Jangan sampai di kemudian hari ternyata kita melanggar aturan, ya. Ini untuk menghindari kasus hukum. Nah, kasus hukum ini dalam kondisi yang sangat parah bisa menimbulkan pilot, ya. Ada tuntutan pilot dari lawan hukum, ya. Ya, ini bisa saja terjadi. Oke. Fakta hukum, ya, dalam beberapa tahun terakhir ini risiko hukum dirasakan menjadi sangat penting bagi kelangsungan operasional sebuah perusahaan. Ya, itu sudah banyak kasus terjadi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia yang terbelit karena kelemahan dalam masalah hukum, ya. Dengan demikian, setiap perusahaan perlu memahami dan mengelola risiko hukum, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Tadi saya bilang misalnya sambil contoh PTB. Nah, ini melakukan transfer pricing apa memang sengaja atau karena tidak tahu, ya, sehingga tersangkut masalah hukum. Oke, kita lanjutkan ke risiko kebijakan pemerintah. Nah, tadi masalah hukum. Nah, sekarang kebijakan pemerintah. Risiko kebijakan pemerintah adalah segala macam tindakan pemerintah yang berdampak negatif terhadap perusahaan, ya. Contoh paling ringan misalnya perubahan peraturan, ya, perubahan tarif
pajak dan atau menaikkan pajak, menaikkan biaya masuk dan lain-lain. Nah, ini yang paling ringan. Nah, contoh yang paling berat adalah pengambil alihan perusahaan oleh pemerintah. Ya, bisa saja terjadi. Oke, jenis-jenis risiko kebijakan pemerintah. Yang pertama, risiko transfer, ya, yaitu kebijakan pemerintah yang membatasi transfer modal, produksi, manusia dan teknologi, ya. Misalnya ada pembatasan impor bahan baku, ada pembatasan modal masuk dan lain-lain. Jadi ini adalah risiko transfer. Kemudian yang kedua adalah risiko operasional, ya. Itu berasal dari kebijakan dan prosedur pemerintah yang secara langsung membatasi manajemen dan kinerja operasi lokal, ya. Misalnya perusahaan diharuskan menggunakan bahan baku lokal, ya. Nah, kalau ada aturan ini mungkin asing agak enggan masuk, ya, karena ada keharusan menggunakan bahan baku lokal. Atau misalnya perusahaan pertambangan, ya, harus melakukan PSO atau Public Service Obligation. Nah, kemudian yang ketiga, risiko kontrol kepemilikan, ya, yang berasal dari kebijakan atau tindakan pemerintah yang membatasi kepemilikan atau kontrol terhadap operasi lokal, ya. Misalnya peraturan pemerintah, ya, itu mengenai pembatasan kepemilikan bank yang dilakukan oleh lembaga non-bank itu maksimal 30%, ya. Saya ambil contoh Bank Jago, ya. Bank Jago dulu Bank Artos, ya. Itu pemiliknya non-bank, ya, mencapai sekitar 70% dan 30% publik. Nah, adanya aturan yang mengharuskan kepemilikan di bawah 30, ya, itu terpaksa mengadakan divestasi, ya. Nah, ini bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, tergantung kepada sifat transaksi divestasi itu, ya. Misalnya divestasi itu dilakukan pada harga rendah, ya, yang sebenarnya lawan beli sebenarnya adalah kelompoknya juga. Ini akan merugikan publik, pemegang saham publik. Tapi kalau dilakukan pada harga yang lebih tinggi karena mungkin pembelinya itu memiliki pandangan bahwa perusahaan itu punya prospek yang bagus, itu akan menguntungkan, ya. Oke, ini adalah jenis yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana strategi mengurangi risiko hukum dan kebijakan, ya. Dalam hal ini kebijakan pemerintah. Yang pertama, sebelum melakukan investasi, ya, kita harus perhatikan country risk, ya. Country risk itu adalah risiko tinggi, ya. Hindari kalau misalnya kita mau investasi di luar negeri, menghindari negara yang berisiko tinggi. Kemudian kita harus melakukan penutupan asuransi, kemudian membatasi aliran modal, kemudian kita harus menghindari kekacauan politik dan harus meningkatkan pendapatan bisnis, ya. Kemudian yang ketiga, negosiasi dengan pemerintah lokal, ya. Jadi sebelum
investasi harus ada negosiasi dengan pemerintah lokal. Kemudian strategi sesudah investasi, ya, pada saat operasional, ya. Lalu sourcing, lokasi sourcing, ya. Sourcing itu kita menggunakan sumber daya dari mitra. Kemudian lokasi pabrik harus berada di tempat yang kondusif, ya. Kemudian pengendalian atas teknologi dan transportasi, ya, di mana teknologi dan transportasi itu harus dijamin kesinambungannya, ya, jangan sampai ada pembatasan teknologi dan transportasi. Kemudian adanya harapan untuk divestasi, ya, jadi seandainya nanti usahanya tidak profitable, bisa dengan mudah melakukan divestasi. Kemudian melakukan maksimalisasi keuntungan jangka pendek, ya. Artinya bahwa waktu untuk mengambil hasil jangan terlalu lama, ya. Kemudian dari sisi pemasaran harus menguasai pasar, merek, dan mengembangkan stakeholder lokal, ya. Kemudian dari sisi keuangan mengembangkan sumber pinjaman beragam, ya. Jadi jangan satu sumber. Modal yang kecil artinya bahwa kita lebih banyak menggunakan dana eksternal. Oke. Silahkan ajukan pertanyaan atau komentar pada kolom yang disediakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.